Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi tatahayyaru duna idrakihil jalal duna idraki jalalihi al-qulubu wal khawatir wa tadhasu fi mabadi isyraqi anwarihi al-ahdath wan nawadir al-muttali'i ala khafayatis sarair al-alimi bimaknunatid damair al-mustawni fi tadbiril mamlakatihi alil musyawir wal muwazir muqallibil qulub wa ghafarid dunub wa sattaril uyub wa mufarrijil kurub. Allahumma salli wa sallim wa sarrif wa majjid wa azim ala sayyidil mursalin wa jami'i samlid din wa qati'i dabiril mulhidin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sallim tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Lil hadirun al muhtaramun, babu sifatis shalah. Hadis berikutnya yang akan kita baca an Abi Humaid As-Sa'idi, bersumber daripada Abu Humaid As-Sa'idi. Abu Humaid bin Amr bin Sa'id bin Malik bin Khalid bin Tha'laba bin Amr bin Khazraj As-Sa'idi. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah sebanyak 16 hadis, dan meriwayatkan dari beliau Jabir dan Urwah. Abu Humaid bin Umar As-Sa'idi wafat pada masa khilafah Muawiyah. Itu perawi hadis yang kita baca hadisnya pada saat ini. Beliau berkata, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara, jika bertakbir untuk salat, ja'ala yadayhi hadwa mankibai, menjadikan kedua tangannya lurus sejajar dengan dua pundaknya. Takbir, Rasulullah mengangkat kedua tangannya lurus sejajar dengan dua pundaknya. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Yang dijelaskan hadwa mankibai itu para ulama menjelaskan iza wa muqabil. Iza artinya berhadapan, sejajar. Kedua bahunya, bahu itu wajma'idumul adad, ini bahu namanya, tempat bertemunya ruas tulang di sini, mifsal. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat yarfa'u yadayhi inda takbiratul ihram, mengangkat tangannya pada waktu takbiratul ihram, bihaisu tuhadi asabi'uhu, sekiranya jari jemarinya lurus sejajar, ala udhunai, ini sejajar dengan telinga yang paling atas, wa ibhamahu, dua ibu jarinya, sahmatai udhunai, dengan daun telinganya yang bawah, wa rohatahu mangkibai, telapak tangannya sejajar dengan bahunya. Sehingga kalau orang takbir itu di samping caranya juga jari jemari ini menghadap kiblat. Yang kedua ada di sisi kesehatan, urat-urat itu kembali kepada posisinya semula. Jadi hikmahnya sangat besar. Begitu cara takbir baginda Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Rasulullah dan dilihat oleh para sahabat, di antaranya Abu Hamid As-Sa'idi, sehingga beliau menceritakannya. Wa idza raka'a amkana baina rukbatai, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku,
setelah berdiri tegak membaca rukun-rukun salat lalu ruku. Bagaimana cara ruku baginda Nabi Muhammad SAW? Menjadikan kedua telapak tangannya mendekap atau memegang kedua lututnya. Jadi telapak tangan ini ada di lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut, memegang lututnya, kedua lututnya. Begitu yang dilakukan oleh Nabi. Ja'ala rahatil yadain 'ala rukbatain, menjadikan dua lututnya, menjadikan dua telapak tangannya memegang kedua lututnya. Wa madda dhahrahu hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarhi. Begitu at-tahlilul lafzi yang menjelaskan. Dan membentangkan madda dhahrahu, membentangkan punggungnya. Kalau ini punggung, ini leher, jadi membentangkan punggungnya hingga tuma'nina mafasilahu, sendi-sendi tubuhnya. Jadi antara leher, kalau ini dikatakan leher, ini punggung, maka diusahakan antara punggung dengan leher sejajar. Begitu cara ruku baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga dikatakan watastarkhia, hingga sendi-sendi itu menjadi lembut atau menyantai. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Kalau rukuk seperti itu. Summa hasara dhahrahu, yang barusan dijelaskan. Kemudian membungkuk dengan menjadikan sejajar lurus antara leher yang disebutkan tadi dengan bagian tengah punggungnya. Sehingga seperti diibaratkan, kalau ulama fikih mengatakan seperti papan, ya. Diusahakan seperti papan, tapi tubuh manusia pasti ada munculnya, ya, pasti ada tidak lurusnya. Tapi begitu cara yang dilakukan oleh Rasulullah pada waktu ruku. Amalahu lirruku fi istiwa'in min rukbatayhi wa madnu dhairihi min wari takwis. Artinya hasira dhahrahu, mencondongkan, membungkukkan untuk ruku sejajar antara leher dengan bagian tengah tulang punggungnya, tanpa adanya min wairi takwis, tanpa melengkung sebagaimana anak panah, tanpa membungkuk atau melengkung sebagaimana anak panah. Begitu cara ruku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu qafarin makanahu. Dan jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa'a ra'sahu, mengangkat kepalanya, berarti i'tidal. Mengangkat kepala itu berarti i'tidal. Bangun dari ruku atau i'tidal, mengangkat kepalanya, tiap tulang punggungnya kembali ke tempatnya semula, sebagaimana pada saat berdiri tegak dalam keadaan berdiri, atau sebagaimana pada saat tegak berdiri. Jadi kalau ruku, kembali dari ruku sempurna berdirinya sebagaimana pada saat sebelum ruku. Begitu cara i'tidal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan pada saat bangun daripada ruku, Rasulullah membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Pernah suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat, beliau mengatakan membaca Sami Allahu liman hamidah. Sahabat di belakangnya ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan thayyiban katsiran mubarakan, dan seterusnya. Tanpa diajarkan oleh Nabi, tapi spontanitas sahabat itu membaca doa tersebut atau bacaan tersebut. Selesai sholat,
Rasulullah menoleh ke belakang dan Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang membaca tadi itu pada waktu bangun daripada rukuk? Dijawab oleh salah seorang sahabat dengan sangat ketakutan, takut dianggap melakukan kesalahan oleh Rasulullah. Dia mengatakan, aku ya Rasulullah. Lalu karena bacaan itu bagus sekali, kata Rasulullah, tahukah kalian, bacaan tadi dibaca oleh salah seorang di antara sahabat kalian, maka 30 malaikat lebih berebut untuk mencatat pahala daripada bacaan tersebut. Sehingga ulama kita membaca doa itu, karena itu termasuk hadis namanya. Jadi kalau hadis itu adalah perkataan Nabi, perbuatan Nabi. Yang ini termasuk yang ketiga, takrirun Nabi, ketetapan Nabi. Sahabat melakukan, diakui oleh Nabi, ditetapkan oleh Nabi, juga namanya hadis. Sehingga bacaan ini banyak di antara kita, ulama kita, guru-guru kita menganjurkan kita untuk membacanya. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan, dan seterusnya, sebagaimana yang ada dalam kitab Dakhirah yang ditulis oleh Habib Umar bin Hafid. Berikutnya, fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarisin wala qabiduhuma. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud, tidak membentangkan dan juga tidak menggenggam kedua tangannya. Jadi Rasulullah sujud tidak menggenggam dan juga tidak membentangkan. Tapi Rasulullah sujud, jari jemarinya ini yaitu seperti biasa, tidak digenggam, tidak dibentangkan gini, tapi normal, diarahkan semua jari jemari, dari jari yang paling kecil ini sampai ke jempol, semuanya kanan dan kiri diusahakan menghadap kiblat. Begitu sujudnya Rasulullah SAW. Demikian juga jari jemari kaki. Kalau ini kaki ditekuk, ya, dibengkokkan gini, semua jari jemarinya menghadap kepada kiblat. Itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini dikatakan muftarisin muttaqi'in ala dhira'i, ghairu muftarisin ay ghairu muttaqi'in ala dhira'i, bal ayyada'a kaffaihi ala al-ardi wa yarfa'u sa'idaihi anhu bi khilafil mar'a fa innaha tadumu yadaiha li'alla tabdu mahasinaha. Laki-laki kalau sujud, ini jari jemarinya seperti ini menghadap kiblat, juga jari jemari dari pada ujung kakinya menghadap kiblat. Tidak boleh meletakkan lengannya gini, sujud gini seperti binatang buas, tidak boleh. Tapi sujud ini demikian, ini agak diangkat dan ini agak melebar sedikit untuk laki-laki, untuk perempuan dihempit, ya, supaya bagian tubuhnya itu tidak kelihatan, bagian tubuh tertentunya tidak kelihatan, maka agak dihimpit. Tapi kalau laki-laki ini demikian, lengannya diangkat, agak dibuka sedikit. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di sini diulang kembali apa yang saya sampaikan, wastaqbala bi atrafi asabi rijlai al-qiblata. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau salat menjadikan ujung jari jemarinya, ujung jari jemari kakinya menghadap ke kiblat. Jadi yang menghadap kiblat bukan hanya ujung jari jemari tangan, sampai ujung jari jemari kaki pun juga menghadap kiblat. Istaqbala bi atrafi asabil qiblah, jala atrafa asabi yadayhi wa rijlaihi hala sujud muwajjaha ilal qiblah. Dari semua jari jemari yang ada di tangan ataupun di kaki diarahkan untuk menghadap kepada kiblat. Wal jumhur ala karahati shalah man in harafat asabi'uhu anil qiblah. Kesepakatan ulama mazhab yang 4 berpendapat mengatakan makruh barang siapa di antara kita sholat tidak memperhatikan. Kadang-kadang sholat ini kalau kaki berdiri seenaknya menghadap gini,
Jadi kaki ini antara satu kaki dengan kaki itu satu jengkal ini. Terus kaki yang kanan dan kiri ini diarahkan jari jemarinya menghadap kiblat. Itu harus diperhatikan. Kalau tidak maka makruh. Kata jumhur ulama maka makruh. Dan perbuatan yang makruh itu bisa menghilangkan pahala sholat. Begitu yang disampaikan para ulama-ulama kita. Dan disebutkan berikutnya, wa idza jalasa fi rak'atain jalasa rijlahul yumna wa nasaba jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna, yang dikenal dengan duduk iftiras. Katanya As-Sa'idi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, kalau beliau duduk dalam jalasa fi rak'atain, duduk dalam 2 rakaatnya, jalasa, jadi duduk tasahud awal namanya ini, duduk atas kakinya yang kiri, ya, meluruskan atau menegakkan kakinya yang kanan. Jadi yang kiri diduduki, yang kanan ditegakkan, tapi dengan jari jemari tetap diarahkan kepada kiblat. Itu namanya duduk iftiras. Artinya iftiras dari firas. Firas itu kasur. Jadi menjadikan kakinya yang kiri sebagai kasur, yang kanan ditegakkan. Begitu salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza jalasa fi qiratil akhirah, jika duduk dalam rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, mengedepankan menduduki 2 kakinya, ya. Kalau duduk yang tasahud yang pertama. Kalau tasahud terakhir itu namanya duduk duduk tawarruk, menduduki yang kiri tapi menegakkan yang kanan. Itu duduk tasahud akhir. Tapi tasahud awal duduk iftiras, menduduki kedua kakinya. Wa qa'ada ala maq'adatihi, ini duduk yang terakhir, duduk kepada pantatnya. Jadi kalau tasahud awal menduduki kedua kakinya, kalau tasahud akhir itu duduk tawarruk, duduk dengan menegakkan kaki yang kiri menghadap kiblat, jari jemarinya, kaki yang kanan dan kaki yang kiri diduduki. Begitu yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-tahlilul al-ma'na al-ijmali, arti secara global daripada hadis ini. Hadis sahabil jalil, ini sahabat besar, namanya Abu Hamid As-Sa'idi. Yasifu salatan Nabi, memberi sifat salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gaulan, secara perkataan, dia menjelaskan dengan perkataannya. Wa yasifu fi'lan, dia menjelaskan dengan perkataannya, dan dia memberi sifat salat Nabi secara perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dalam salatnya. Wa yugiru, dan diakui as-sahabatu as-sami'un, oleh sahabat-sahabat yang mendengarkan penjelasan daripada Abu Hamid As-Sa'idi. Wasfahu, pemberian sifatnya tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa hadisun jalil, ini adalah hadis yang agung, ini adalah hadis yang besar, ini adalah hadis yang sangat penting, karena hadis ini menjelaskan tentang rukun salat dan tentang sunnah salat. Fa hadhihi salat allati wasafaha salatan nabawiyatan, atau salatun nabawiyatun, salat yang dijelaskan ini adalah salatnya Nabi, mutawassithah, tidak panjang tidak pendek, pertengahan. La tulaf fiha yujibul malal, tidak panjang bisa mengakibatkan jemu, wala qasra, dan juga tidak pendek yugdil khalal, yang bisa mengakibatkan cacat atau menjadikan, karena salah satu rukunnya tidak dilakukan, menjadikan tidak sempurna. Ini yang perlu kita perhatikan bersama. Bagaimana hadis yang pertama kita baca juga menjelaskan bagaimana sholatnya Nabi, dan hadis ini juga menjelaskan lebih jelas tentang syarat rukunnya.
agar sholat kita menjadi sholat yang sah, sholat yang benar. Karena kita ingat minggu lalu sudah kita bahas bagaimana penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya. Rasulullah SAW menyebutkan, idza jalasa ar-rajulu as-salata fa atamma ruku'aha wa sujudaha. Idza ahsana ar-rajulu, jika melakukan dengan baik seseorang as-salata, salatnya. Bagaimana cara melakukan salat dengan baik? Fa atamma ruku'aha wa sujudaha, dengan menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Qalatis shalah, maka salat yang dia lakukan akan berkata, yaitu hafidhukallah kama hafidtani, mudah-mudahan kamu dijaga oleh Allah karena kamu telah menjaga aku. Faturfa'u ila sama, lalu salat ini dilipat seperti kain yang bersih berbau harum, diangkat malaikat lewat langit pertama, kedua, sampai dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu dalam hadis-hadis yang lain dijelaskan, kalau sudah dilaporkan salatnya baik, kubilat wa kubila sairu amali, salatnya diterima dan semua amal kebaikannya diterima. Begitu yang disampaikan oleh Nabi SAW. Sebaliknya, wa idza asaa sholata, jika seseorang salatnya jelek, salatnya tidak sempurna. Bagaimana ini maksud salat tidak sempurna? Falam yutimma ruku'aha wa sujudaha, yaitu rukuknya tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, demikian juga rukun-rukun yang lainnya tidak sempurna. Qalatis shalah, salat yang dia lakukan akan berkata, dayya'akallah kama dayya'tani, mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Tatkala kita tidak menjaga syarat rukunnya, maka salat itu akan berdoa jelek untuk kita. Fatulaffu kama yulaffu thawbul khaliq ay albali fayudrabu biha wajhah. Bersumber daripada sahabat Ubadah bin Samit. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat yang jelek tadi maka dilipat berupa kain hitam, mungkin ya berbau busuk gelap seperti itu, maka dilipat oleh malaikat. Setelah dilipat dilemparkan ke mukanya, bukan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu salat yang dia lakukan akan berdoa kepada Allah. Apa doanya? Mudah-mudahan kamu disia-siakan oleh Allah sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Sebab itu Rasulullah SAW menyampaikan, kalau sudah salatnya tidak benar, maka salat yang kita lakukan akan berkata, akan kata Rasulullah, ruddat wa rudda sa'ami wa amali, ditolak dan akan ditolak semua amal kebaikan kita. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Nah, pertama kali yang diminta pertanggunganjawab oleh Allah adalah salat. Dan dalam hadis ini dan hadis berikutnya dijelaskan bagaimana salat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya fiqhul hadis, fikih hadis yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca. Yang pertama, raf'ul yadain inda takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu wajib ya. Tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Ya. Salat itu tahrimuha takbir, kalau sudah takbir Allahu Akbar, haram melakukan apapun selain amalan-amalan salat, baik bacaan ataupun perbuatan. Wa tahliluha, dan halalnya assalamualaikum warahmatullahi, salam pertama. Andai kata semuanya maaf mau kentut tidak kuat, salam pertama assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, niat keluar dari salat. Kenapa? Kalau niat keluar dari salat lalu dia akan melanjutkan salam yang kedua, belum sempat kentut, sah salatnya. Tapi kalau salam yang pertama dia tidak niat keluar daripada salat, sudah tidak mampu untuk menahan kentut, dia salam pertama dilanjutkan dengan salam kedua, belum niat keluar daripada salat, maka berarti salatnya belum selesai. Sehingga kalau salam kedua belum selesai karena dia belum niat keluar daripada salat, lalu dia kentut sebelumnya, salatnya batal. Ini yang perlu kita fahami bersama agar salat kita menjadi sah. Karena tatkala
takbir, tatkala kita takbir berarti kita haram melakukan apapun, dan tatkala kita salam baru boleh melakukan apapun yang tidak bertalian dengan salat. Dan kita tahu bersama mengangkat tangan itu ada 4 dalam salat ya. Yang pertama tatkala takbir Allahu Akbar. Yang kedua tatkala kita mau ruku. Yang ketiga tatkala kita bangun dari ruku atau i'tidal. Dan yang keempat tatkala kita bangun dari tasyahud awal. Itu 4 yang perlu kita pahami bersama. Sunnah untuk mengangkat tangan, dan mengangkat tangan sudah dijelaskan tadi oleh Rasulullah SAW, menjadikan ibu jari sejajar dengan daun telinga yang paling bawah, jari jemari yang lain sejajar dengan telinga yang atas, dan telapak tangan sejajar dengan bunda. Allahu Akbar. Begitu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Berikutnya yang perlu kita fahami bersama, fikih hadis yang dapat kita ambil daripada hadis yang kita baca ini adalah wujubur ruku, wajibnya ruku, wa tuma'nina, dan tunamina fihi, dalam ruku, wa bayanu kaifiyatihi, dan penjelasan bagaimana cara ruku. Wa dzalika bi yad'a rahatayil yadain, yaitu dengan cara meletakkan 2 telapak tangan ala rukbatain, kepada 2 lutut, wa madda dhahrahu bila takwis, dan meluruskan punggung dengan lehernya tanpa membungkuk. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Jadi yang kedua ini ada 2 poin yang diajarkan oleh Nabi yang diambil dari fikih hadis ini. Yang pertama, ruku itu adalah wajib. Yang kedua, tumak-nina itu adalah wajib dalam ruku. Tumak-nina itu artinya adalah berhenti sejenak dengan kadar bacaan subhanallah, berhenti sejenak. Dibangun dari ruku atau ruku, Allahu Akbar, diam sejenak. Bukan nyampe ruku langsung bangun dari ruku i'tidal langsung sujud, tidak. Harus berhenti sejenak sehingga terpisah antara satu rukun dengan rukun yang lainnya. Dan tumak-nina itu adalah wajib. Apabila di sholat kita ada salah satunya tidak membagai tumak-nina, maka rakaatnya tidak sah. Dan di sini dijelaskan bagaimana cara ruku, itu meletakkan jari jemari di lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut. Kalau laki agak direnggangkan, kalau perempuan agak didekap sedikit, ditempelkan kepada tulang rusuknya. Begitu yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Fikul hadis yang ketiga, wujubus sujud wa tuma'nina fi, wajib sujud dan tuma'nina dalam sujud. Wa bayanu kaifiyatihi, dan penjelasan bagaimana cara sujud. Wa dzalika bi yubaida mirfaqai an jambai. Cara sujud ialah meletakkan jari jemari ini, mengangkat ya lengannya dan menjauhkan sikunya dari tulang rusuknya. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan agak didempetkan dengan tulang rusuknya. Begitu cara sholat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Adapun fikul hadis yang keempat, istihbabul julus bainas sajadatain muftarisan rijlahul yusra. Duduk antara 2 sujud adalah duduk iftiras, yaitu duduk dengan menduduki 2 kakinya. Yang kelima, al-julus fit tasahhudil akhir mutawarrikan. Duduk dalam tasyahud akhir adalah duduk tawarruk. Artinya duduk tawarruk ialah duduk di 2 atau duduk di pangkal pantatnya, yaitu menegakkan salah satu kaki kirinya itu diduduki dan juga pantatnya, dan kaki kanannya tegak, yang dikenal dengan duduk tawarruk, menduduki pangkal pantatnya. Begitu cara sholat baginda Nabi Muhammad SAW. 6.
Itu yang dapat kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Radhiyallahu anhum qala radhiyallahu anhu al-imam al-arif bila qutbud da'wah wal irsad al-habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad sahibur ratib al-Hadrami al-Syafi'i wa alaika idza talawta bitadabbur wa tafahum wasta'in ala dhalika bitartil wahdir fi qalbak atau wahdir fi qalbik adamatal mutakallim subhanahu wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu alladhi amaraka fihi wa nahaka wa wa'adaka wa wasaka wa kun inda qiraati ayati tauhid wa tamjid mumtali'an bil ijlal wa ta'zim wa inda qiraati ayatil wa'd wal wa'id mumtali'an bir raghbi war rahbah wa inda qiraati ayatil awamir waz zawajir syakiran mu'tarifan bit taqsir wa mustaghfiran aziman ala tashmir. Begitu disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad tentang masalah bagaimana cara membaca Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, baginda Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kita, afdhalu ibadati ummati qiraatul Quran atau tilawatul Quran. Paling agungnya, paling besarnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Namun Al-Quran yang kita baca ada beberapa adab yang harus kita perhatikan, yang dibahas secara gamblang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awana yang kita baca di pagi hari ini, yaitu yang diantaranya orang Ahlul Quran. Yang dimaksud Ahlul Quran adalah sahabat baginda Nabi Muhammad dan umat baginda Nabi Muhammad. Hendaknya tiap hari minimal membaca 1 juz daripada Al-Quran. Itu yang wajib kita ketahui. Yang kedua, pada saat membaca Al-Quran, walaika idza talawta bitadabbur wa tafahum. Pada saat kita membaca Al-Quran harus kita atadabbur, berusaha untuk mendalami, untuk menggaji, wa tafahum, dan untuk mengamalkan, agar kita tergolong daripada hadis Rasulullah, man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah. Kalau kita membaca Al-Quran lalu kita mempelajari, mengkaji arti-arti Al-Quran, berusaha untuk memahami lalu mengamalkan, berarti kita menjadikan Al-Quran sebagai imam kita. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, sabda Nabi, maka Al-Quran yang dia baca dan diamalkan akan menggiringnya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu dikatakan alaika idza talauta bitadabbur wat tafahum. Walaupun juga perlu kita tahu bahwasanya dalam membaca Al-Quran hendaknya, di sini dikatakan harus tahu apa hak-hak Al-Quran. Quran itu kalamullah. Jadi kalau membaca dalam madhab Syafi'i adalah harus punya wudu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang bersumber daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yugri alal Quran ma lam yakun junuban. Senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami Al-Quran selagi beliau tidak junub. Berarti kalau junub tidak boleh membaca Al-Quran. Ini dalilnya. Ini menunjukkan Al-Quran itu suci. Al-Quran itu adalah kalamullah. Yang kedua,
Firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surah Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali dalam keadaan suci. Tadi menjelaskan dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Hadis ini menjelaskan kalau membaca orang yang menjunub tidak boleh, tapi orang yang tidak junub berarti tidak punya wudu boleh membaca tapi tidak boleh menyentuh. Begitu ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kadangkala di antara kita ya, jamiah yang ada di kampung-kampung itu, tahlil yang ada, istighosah yang ada, ataupun ritual keagamaan yang diadakan di kampung-kampung yang secara banyak orang kadangkala justru tokoh agamanya, ustadznya, kiainya meletakkan Al-Qur'annya sejajar dengan kakinya, meletakkan yasin dan tahlilnya, burdahnya sejajar dengan kakinya. Padahal itu adalah kalamullah yang dimuliakan oleh Allah, yang cara membacanya pun diatur oleh Allah. Orang junub tidak boleh membaca, orang tidak punya wudu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Ini sejajar dengan kakinya. Ini menunjukkan tidak menjalankan haknya Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an wajib dimuliakan, Al-Qur'an wajib dihormati, Al-Qur'an wajib diagungkan. Cara-cara mengagungkan diantaranya hendaknya meletakkan Al-Qur'an itu di tempat yang sepantasnya, dan tatkala kita membaca Al-Qur'an hendaknya kita menghadirkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kita membaca Al-Qur'an berarti kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang perlu kita ingat, annahu yanbawi ayatamayyaza bil Qur'an min ghairihi. Orang yang membaca Al-Qur'an itu harus beda dengan orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Umat Nabi itu harus berbeda dengan yang bukan umat Nabi. Apa maksudnya? Orang yang membaca Al-Qur'an harus lebih taat kepada Allah. Orang yang membaca Al-Qur'an harus lebih rajin dalam beribadah. Orang yang membaca Al-Qur'an harus kasratul musara'ah fil khairat, lebih responsif untuk melakukan kebaikan. Dan orang yang membaca Al-Qur'an tentunya siddatul ihtiras minal ghaflah ma'a mujanamatil lahwi. Orang yang membaca Al-Qur'an hendaknya dia selalu membaca Al-Qur'an minimal satu hari satu juz, sehingga dia betul-betul menghindarkan dirinya daripada kelalaian. Waktu-waktunya bukan digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada nilainya, bukan di dalam TV atau main-main, tapi waktu-waktunya dia digunakan untuk membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Ini ciri umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan demikian tatkala dia banyak membaca, banyak mengkaji, banyak menghadiri majelis ilmu, banyak memahami, banyak mengamalkan, tentu orang yang membaca Al-Qur'an seperti ini kamalul khasyah wal khauf min Allah. Rasa takutnya lebih sempurna daripada orang yang tidak membaca Al-Qur'an. Karena kalau tidak, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam kita, man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Sabda Nabi, kalau menjadikan Al-Qur'an, dia baca Al-Qur'an tapi perbuatannya bertentangan dengan Al-Qur'an, karena dia tidak merenungkan Al-Qur'an, tidak mengkaji Al-Qur'an, tidak memahami Al-Qur'an, karena tidak pernah menghadiri pengajian-pengajian, tidak pernah duduk bersama para ulama, sehingga dia membaca Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an, namun Al-Qur'an dia tidak amalkan. Apa yang dilarang di Al-Qur'an dia abaikan, apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dia tinggalkan, maka Al-Qur'an sama seperti diletakkan di belakang punggungnya, sehingga Al-Qur'an yang dia baca akan menggiringnya ataupun menyeretnya ke neraka Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Selanjutnya ancaman daripada baginda Nabi, an-naru ila fasaqatil qurra asra'u minha ila abadatil authan. Neraka itu lebih cepat untuk menyiksa orang-orang fasik pembaca Al-Qur'an. Yang dikatakan oleh Rasulullah, aktsaru munafiqi hadil ummah qurra'uha. Kebanyakan orang yang fasik dari umat Nabi Muhammad adalah orang yang membaca Al-Qur'an. Dia baca Al-Qur'an tapi perbuatannya berbeda dan bertentangan dengan Al-Qur'an. Orang yang semacam ini
lebih cepat untuk disiksa oleh api neraka dibanding para penyembah berhala. Oleh sebab itu, alaika idza talauta bitadabbur wat tafahum. Mudah-mudahan Al-Qur'an yang kita baca mampu kita amalkan. Al-Qur'an yang kita baca mampu memberi petunjuk kepada kita kepada jalan kebaikan, sehingga Al-Qur'an yang kita baca memberi syafaat kita dan menjadikan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bisnil khatimah. Ya Allah, bihayallah, bihayallah, bihayallah bisnil khatimah. Bijahi tahar rasul jud rabbana bil qabul wa hab lana kullasul rabbi istajib li amin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.